Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Dewa Puspita dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi pendidikan nonformal. Di sini saya akan menjelaskan definisi, peran, tantangan, dan juga bagaimana karir di masa depan dari pendidikan nonformal. Jadi, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu dari berbagai usia dan latar belakang. Profesi dalam PNF mencakup berbagai peran yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Profesi dalam pendidikan nonformal merujuk pada berbagai jenis pekerjaan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan di luar sistem pendidikan formal. Di sini saya akan menjelaskan profesi sebagai pengajar kursus bahasa asing. Jadi, peran pengajar kursus bahasa asing itu bertanggung jawab untuk mengajarkan bahasa asing kepada peserta didik dari berbagai usia, baik untuk kebutuhan akademik, profesional, maupun sosial. Mereka berfungsi sebagai mentor yang tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga budaya yang terkait dengan bahasa tersebut. Lalu, tugas utamanya itu meliputi merancang materi pembelajaran, mengajar secara langsung atau online, mengevaluasi kemampuan peserta, serta memberikan bimbingan personal. Pengajar harus mampu menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Ada pula tantangan yang dihadapi, termasuk pada perbedaan tingkat kemampuan peserta, keterbatasan akses teknologi bagi beberapa siswa, dan juga persaingan dengan aplikasi belajar mandiri. Selain itu, ketersediaan guru yang berkualitas itu juga menjadi masalah di banyaknya daerah. Lalu apa sih peluang di masa depan? Nah, dengan meningkatnya kebutuhan globalisasi dan juga komunikasi lintas budaya, profesi ini itu memiliki prospek yang cerah. Sektor bisnis dan pendidikan semakin membutuhkan penguasaan bahasa asing, sehingga peluang pekerja bagi pengajar kursus bahasa asing ini semakin luas. Lalu, selanjutnya itu ada integrasi teknologi dalam profesi PLS. Yang pertama itu ada pengaruh teknologi. Jadi, perkembangan teknologi seperti AI dan platform e-learning itu telah mempermudah pengajaran bahasa asing. Penggunaan aplikasi interaktif memungkinkan siswa belajar dengan cara lebih menarik dan efektif. Misalnya, platform seperti Duolingo itu menyediakan metode pembelajaran yang gamified. Lalu, bagaimana sih adaptasinya di tahun 2025 ini? Nah, pengajar kursus bahasa asing itu dapat memanfaatkan teknologi baru seperti AI untuk personalisasi pembelajaran. Jadi dengan menggunakan VR untuk simulasi budaya serta mengembangkan kelas hybrid yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online. Hal ini akan meningkatkan keterampilan siswa dan efektivitas pembelajaran. Lalu selanjutnya itu ada tinjauan kebijakan dan isu sosial. Jadi kebijakannya itu kebijakan pemerintah itu mendukung lembaga kursus non formal melalui regulasi izin usaha khusus untuk lembaga kursus bahasa asing. Jadi ini itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan menyediakan akses lebih luas kepada masyarakat. Lalu ada juga kontribusi terhadap isu sosial. Jadi, profesi ini itu berkontribusi dalam menyelesaikan isu-isu sosial dan memberikan akses belajar bagi masyarakat yang tidak mampu mengikuti pendidikan formal. Kursus bahasa asing juga membantu mengurangi kesenjangan pendidikan di masyarakat yang beragam latar belakangnya dan juga beragam dalam budayanya. Lalu selanjutnya adanya keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Jadi, yang pertama itu adanya kemampuan digital. Jadi, dalam penguasaan platform e-learning dan alat pengajar berbasis teknologi ini sangat penting untuk menjangkau lebih banyak siswa secara aktif. Lalu yang kedua itu adanya komunikasi multikultural. Jadi, memahami budaya peserta didik itu akan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang ketiga itu adanya manajemen program. Jadi keterampilan dalam merancang program pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Lalu yang selanjutnya itu adanya keterkaitan dengan SGDS.
Jadi yang pertama itu adanya SGD 4. Jadi pendidikan yang berkualitas. Jadi dengan adanya meningkatkan akses pendidikan bahasa bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan di pendidikan formal. Lalu yang selanjutnya itu ada SGD 8, di mana pekerjaannya layak. Jadi membantu peserta untuk memperoleh keterampilan bahasa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan peluang kerja di pasar global. Contohnya itu ketika di Indonesia ini banyak sekali kursus bahasa Jepang yang nantinya peserta-peserta ini akan diberangkatkan ke Jepang, lalu akan bekerja di sana dengan kurun waktu 5 sampai 7 tahun. Lalu selanjutnya itu ada SGD 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Jadi memberikan kesempatan belajar kepada kelompok marginal, sehingga membantu mereka berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat. Lalu yang terakhir itu adanya refleksi pribadi dan rencana karir. Jadi saya ini tertarik menekuni profesi ini karena relevansinya dengan komunikasi global dan juga peluang untuk membantu orang lain dalam belajar bahasa ini sangat besar. Jadi rencana saya itu yang pertama mengikuti pelatihan teknologi pendidikan untuk meningkatkan keterampilan digital saya. Lalu yang kedua itu ada mengembangkan metode pembelajaran berbasis AI agar lebih menarik bagi siswa. Dan yang ketiga itu membuka lembaga kursus bahasa asing dengan pendekatan inovatif yang memanfaatkan teknologi modern. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.